Hal ini disampaikan oleh Ugro Seno dalam konferensi pers bersama dengan tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Bela RRT. Dirinya menilai dengan adanya restoratif justice, kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah yang menjerat Roy Suryo CS tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Ugro Seno juga meminta penyidik bergeser ke pokok perkara awal dan fokus pada pembuktian keaslian dokumen ijazah Jokowi. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota waktu itu. Kalau penyidik Barreskrim atau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, inilah saatnya kita menggeser kembali permainan, bukan pada pencemaran nama baik, bukan pada penghinaan, bukan pada fitnah, bukan pada ujaran kebencian, tetapi pada inti pokoknya, yaitu apakah ijazah Jokowi yang digunakan untuk wali kota, gubernur, dan presiden 2014-2019 itu asli atau palsu. Bergeser ke kawasan Kota Tua Jakarta, pemirsa, di libur panjang ramai di gelaran Jakarta Light Festival untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026. Ya, Festival Jakarta Light Festival di Kota Tua digelar selama 2 hari pada 16 dan 17 Februari 2026. Kawasan historis Kota Tua Jakarta kembali bersinar melalui gelaran Jakarta Light Festival edisi Tahun Baru Imlek. Acara digelar di Taman Fathahillah, menyuguhkan perpaduan teknologi visual video mapping serta pertunjukan seni tradisional. Selain itu, pengalaman wisata malam yang memukau bagi warga ibu kota tersaji mulai pukul 16 atau pukul 4 sore hingga pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kita karena tertarik sama ada event Imlek gitu, seru banget. Iya dong. Kenapa memilih Kota Tua? Soalnya di sini banyak spot-spot buat foto-foto. Terus ada konser juga. Spotnya menarik-menarik di sini. Makanya kita suka di sini. Sebagai anak muda sih semoga lebih modern lagi sih ya. Dan lebih bagus lagi pastinya. Sementara itu, gemerlap cahaya lampion merah dan juga ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan juga menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Udang, nggak ada udang ya. Udah nggak ada. Saya show ulang tahun pasti ini show apa tahun ini? Nah, tadi kita ngomongin Jakarta, terus Yogyakarta, terus Bandung. Nah, sekarang ini kita beralih ke kawasan yang selalu ramai kalau libur apapun, bukan hanya libur Imlek. Betul. Di mana itu? Di Puncak. Ya, kalau pemirsa mungkin atau kita juga kalau ke Puncak ya, pasti ngantrinya itu selalu macet. Apalagi kalau weekendnya ini panjang begini ya, bukan hanya Sabtu Minggu, tapi ada tambahan Senin, ada tambahan Selasa. Wah, udah deh, pasti jalurnya itu biasanya dibuat bergantian. Iya, sistem one way, satu arah. Satu arah, jadi jalur naik itu 4 jam atau 6 jam, kemudian nanti bergantian 6 jam kemudian atau 4 jam kemudian jalur turun, begitu ya Nata ya? Ya, bahkan dari warga lokal sendiri mengaku kalau misalnya memang biasanya kalau libur-libur panjang mereka sendiri nggak keluar rumah karena bakal tahu di daerah-daerah. Karena tahu
daerahnya tuh macet banget, daripada makin macet karena warga sana keluar rumah, ya udah deh di rumah aja gitu. Betul. Dan kita pun akan langsung menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kita Ismalia yang bertugas di sana. Halo, selamat pagi Ismalia. Bagaimana situasi puncak pada pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Kalau ditanya seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan, tepatnya di Simpang Gadok. Ini untuk arus kendaraan ini terpantau ramai, lancar, namun tidak terjadi penumpukan di tempat kami melaporkan. Karena memang dari tadi kami pantau dari pagi Nata dan juga pemirsa, ini untuk di Simpang Gadok, untuk arus dari arah Jakarta menuju Puncak ini cukup lengang seperti itu. Namun dari arah Puncak menuju Jakarta ini juga cukup lengang, namun tadi pagi memang agak sedikit ramai seperti itu. Jadi memang pada hari ini juga akan diprediksi dari arah Puncak menuju Jakarta ini akan terjadi puncak arus balik seperti itu Nata dan juga pemirsa. Dan juga dapat kami laporkan untuk di tempat kami melaporkan ini, untuk situasi lalu lintas belum diterapkan sistem one way atau jalur satu arah karena memang untuk kondisi lalu lintas masih terpantau lancar Nata. Jadi nanti kalau misalnya ada penumpukan kendaraan atau mungkin ada lonjakan kendaraan yang naik atau turun, nanti akan diterapkan sistem jalur one way atau jalur satu arah seperti itu Nata. Dan untuk saat ini di tempat kami melaporkan masih diterapkan sistem ganjil genap seperti itu. Dan juga untuk kendaraan atau peningkatan volume kendaraan ini dapat kami laporkan untuk kemarin mencapai 42.000 seperti itu Nata yang datang dari Jakarta menuju ke Puncak. Sedangkan untuk pada hari ini untuk yang dari Jakarta menuju arah Puncak maupun sebaliknya ini sudah ada 3.000 yang melalui Simpang Gadok. Dan juga untuk petugas kepolisian pastinya juga sudah disiapkan, ada sekitar 100 personil yang akan disiapkan di titik-titik tertentu seperti di Kalipasir atau mungkin di Megamendung ini juga sudah disiapkan di titik-titik tertentu. Kembali ke Anda Nata dan juga Priska. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pengemudi bertindak cepat dengan segera menepikan kendaraan dan mengevakuasi anak serta istrinya keluar dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Menyala, abangku, balik sawit, leko. Awal tuh tingginya. Tuh mobil lu tiga dulu, bila tuh. Satu unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. Teki bensin nanti yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.